dan seharian ini tema utamanya adalah menyingkirkan penghalang. Apa sih penghalang-penghalang gitu ya, yang perlu kita temukan kemudian kita singkirkan. Tadi pagi sudah dibahas, yaitu menyingkirkan penghalang jawaban doa. Ada apa saja? Ya, ada di ibadah tadi pagi. Dan ibadah 2 ini menyingkirkan penghalang dari penggenapan janji Tuhan. Nanti ibadah 3 menyingkirkan penghalang pertumbuhan iman. Ibadah 4 menyingkirkan penghalang berkat. Dan ibadah 5 menyingkirkan penghalang tuayan. Nanti yang mana Anda yang saya bersyukur Anda ini datang ke ibadah bukan lihat siapa pembicaranya, bukan lihat mana temanya gitu ya. Tapi Anda setia aja beribadah. Saya percaya Tuhan itu bisa bicara kepada setiap pribadi karena Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita. Bahkan waktu kita menyembah pun Tuhan bisa bicara buat setiap kita. Amin. Ya. Kita masuk dalam firman Tuhan. Menyingkirkan penghalang penggenapan janji. Setiap kita itu sudah mulai mengenal apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kepada anak-anak kecil kemarin Sabtu, satu kakak menyampaikan dengan sangat indah bahwa Tuhan itu bukan cuman pembuat janji. He is not just a promise maker, but He is also a promise keeper. Tuhan itu bukan cuman membuat janji, tapi Tuhan yang akan menepati janjinya. Ada satu ayat firman Tuhan itu bilang begini, Tuhan itu tidak lalai dalam menepati janjinya. Walaupun beberapa orang tuh menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar kepada kita. Supaya kita ini semua diselamatkan. Ya, itu ngomong soal janji kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan itu kalau di hidup orang dewasa Anda dan saya, waktu kita baca firman, ada ayat-ayat yang kita pegang, melompat dalam hati kita, kemudian kita pegang, yes, amin. Ini janji Tuhan buat kehidupan saya. Waktu kita dengar firman, ada kata-kata doa yang kita tangkap, kemudian kita ambil, yes, itu untuk keluarga saya. Setiap kita dalam kehidupan ini hidup dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan ya. Tuhan itu ngomong sesuatu pasti. Waktu kita dikaruniai pasangan, Tuhan pasti kasih janji kita dengan pasangan kita tuh akan apa. Kita punya anak pun Tuhan akan kasih janji. Anak-anak kita tuh bukan cuma sekedar ada, eksis, kemudian sekedar baik, kemudian sukses. Tapi pasti ada janji Tuhan juga kepada setiap kita. Ataupun kepada kita secara pribadi. Karena setiap kita ini tidak diciptakan secara massal. Kita ini bukan produk massal. Setiap kita satu demi satu tuh membawa tujuan ilahi. Ada janji Tuhan yang spesifik. Mungkin tidak diberikan kepada saya, diberikan kepada Pastor Lianggono untuk Maharsyaraan Peduli yang dipimpinnya. Sama seperti setiap kita itu pasti menerima spesifik janji. Kalau misalnya kita interview gitu ya, satu demi satu Anda, kita ngobrol. Kira-kira saya akan menemukan bahwa setiap orang itu beda-beda janji Tuhannya. Benar ya? Ada yang, saya itu dapat janji, seisi keluarga saya bisa diselamatkan. Yes, pegang terus janji Tuhan itu. Tapi kita akan lihat dari ayat-ayat firman Tuhan, bahwa ada yang bisa menjadi penghalang penggenapan janji Tuhan. Bukannya Tuhan itu ingkar janji, tapi ada bagian-bagian kita sebagai manusia yang perlu dilakukan, yang perlu kita lakukan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Supaya penggenapan janji itu bisa terjadi dalam hidup kita. Artinya kita tidak pasif dalam menunggu janji Tuhan. Kita perlu memperhatikan. Di Alkitab ini ada kurang lebih 3 contoh cerita. Dari sana kita bisa pelajari. Kira-kira bagaimana sih menyingkirkan penghalang janji. Penghalang penggenapan janji Tuhan itu apa aja di hidup kita ya. Kita lihat dulu yang pertama. Di 1 Samuel 13, ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13, ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 13, ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu.
Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan di situ ada kata sebab sedianya. Artinya Tuhan itu sebenarnya berjanji. Ada rencana Tuhan yang indah buat Saul. Sedianya Tuhan itu akan mengokohkan kerajaannya. Sedianya itu artinya sebenarnya Tuhan tuh berencana begini. Janji Tuhan tuh buat kamu tuh nyata seperti ini. Tapi ternyata Saul kemudian didapati tidak taat. Apa yang bisa menjadi penghalang dari penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah keputusan kita untuk tidak mentaati Tuhan. Sebenarnya kelihatan simpel ya, kita sering banget dikatakan taat sama perintah Tuhan. Dan itu enggak bisa dijelaskan cuma dengan 1-2. Karena setiap kita itu mengalami tuntunan Tuhan setiap hari. Ada kejadian demi kejadian di hidup kita yang kita itu enggak bisa jalan sendiri. Kita perlu minta Tuhan hikmat tuntunan supaya kita ini menemukan kehendaknya. Nah tapi kalau di kasusnya Saul ini beda. Ketidaktaatan Saul itu bukan karena dia tidak tahu kehendak Tuhan. Tapi karena berawal dari sikap hatinya yang mulai salah. Ini baru contoh satu. Kalau dari ini perbuatanmu bodoh itu apa? Kalau Anda baca nanti di ayat-ayat sebelumnya. Dikatakan mereka itu sedang dalam ancaman dari Filistin. Tapi kemudian Samuel bilang tunggu nanti aku akan datang. Di zaman itu yang boleh mempersembahkan korban bakaran hanya nabi atau imam. Sedangkan Raja Saul itu raja, dia tidak boleh main imam sendiri bahasanya begitu. Tapi karena melihat rakyat terserak-serak meninggalkan, musuh semakin dekat, Saul ini punya pikirannya sendiri. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan Pikirku kamu tidak datang, pikirku rakyat meninggalkan, pikirku pasti kita kalah. Makanya dikatakan begini, aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban. Kalau kita tidak tahu, kita pikir dia pemimpin yang baik, berani ambil resiko demi umatnya. Ternyata bukan. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita yang mau mengalami penggenapan janji Tuhan adalah the absolute obedience. Sebuah ketaatan yang mutlak. Jangan pernah melanggar firman apapun yang terjadi. Jangan pernah kompromikan firman. Pasangan orang yang mau punya pasangan hidup, jangan berpikir begini. Iya Tuhan tuh janji kasih pasangan. Tapi ini yang mendekat. Kok orang yang belum beriman, orang yang tidak seiman. Kemudian kita mengkompromikan firman, kita pikir jangan-jangan aku dipakai untuk menyelamatkan dia. Percayalah, kalau kita dipakai menyelamatkan dia, ya udah, tidak ada hubungan spesial di antaranya. Bukan kita mengorbankan iman kita dengan alasan begitu. Percayalah, Tuhan tuh tidak akan gambling dengan hidup kita. Tuhan tuh tidak akan menyuruh kita pacaran dengan orang yang tidak beriman hanya untuk memenangkan orang itu. Tuhan bisa pakai orang lain yang beriman, orang lain untuk memenangkan orang itu, bukan kita. Kalau memang ada motivasi pasangan hidup di dalamnya. Tuhan itu tidak akan mengkompromikan firman dan perintahnya dalam hidup kita. Tuhan itu tidak akan membuat kita itu sulit melakukan firman-Nya. Yang membuat kita sulit melakukan firman Tuhan adalah pikiran kita sendiri. Kita pikir jangan-jangan kita bisa menolong dengan cara kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini nanti penerapannya Anda akan alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana yang merupakan kehendak Tuhan yang kita jangan langgar. Karena kalau kita langgar, jangan kaget nanti misalnya setelah memaksakan diri menikah dengan orang yang tidak percaya, akhirnya kita kesulitan, mau doa bareng gak bisa. Terus kemudian kita bilang begini, janjimu mana ya Tuhan, katanya keluargaku akan begini.
Tuhan bisa bingung. Tuhan janji untuk memberikan kita keluarga kalau kita memulai dengan benar. Jadi kalau sekarang belum memulai, jangan main kompromi. Supaya jangan ada masalah-masalah berikutnya yang timbul. Firman Tuhan itu semuanya diberikan untuk menjaga kita. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan merasa kita ini lebih tahu daripada Tuhan sehingga kita langgar firman-Nya. Sehingga janji Tuhan itu tidak bisa dikenapi. Dan Saul ini dalam kejadian berikutnya lagi, dalam kejadian yang berbeda, kelihatan tendensi hatinya. Kecenderungan hatinya bukan untuk mentaati Tuhan. Tapi kecenderungan hatinya adalah merasa bisa sebagai pemimpin. Kalau kita adalah pemimpin, hati-hati. Kita dipercaya posisi itu untuk sebuah tujuan dari Tuhan. Entah itu kita pemimpin kelompok sel, entah itu kita pemimpin di tempat pekerjaan, atau mungkin pemimpin di dalam keluarga. Jangan sampai posisi kita itu justru membuat kita tidak mentaati Tuhan. Pemimpin ini semakin tinggi posisi pemimpin, semakin harus takut akan Tuhan. Gentar, setiap kali mau buat keputusan, enggak dibuat hanya berdasarkan perasaan semata. Tapi benar-benar harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Ada satu momen, di momen yang lain ketika ada firman Tuhan yang berkata, tumpas semua bangsa Amalek. Waktu itu Saul menyisihkan lembu-lembu terbaik. Kemudian dia bilang, karena aku pengen mempersembahkan ini kepada Tuhan. Hati-hati, sesuatu yang kelihatannya baik, kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan ketaatan. Saul waktu itu bilang, waktu ditegur sama Samuel, kamu kok gak taat? Tuhan tuh bilang musnahkan semua. Iya, aku tuh mau persembahkan korban. Tuhan bilang ketaatan lebih baik dari mempersembahkan korban. Kemudian di situ kelihatan sifat aslinya. Bahwa hatinya bukan taat kepada manusia, dia lebih menginginkan penghormatan dari manusia. Di situ dikatakan Samuel bilang kurang lebih sama tegurannya ya, ditegur, ini salah. Kemudian Saul bilang begini, ya aku salah ya, tapi kembali tunjukkanlah hormatmu kepadaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan menyembah Allahmu. Waktu Saul berkata demikian, saya tahu orang ini sudah kehilangan Tuhan. Tuhan bukan lagi pemimpin dalam kehidupannya. Pemimpin dalam kehidupannya yang duduk di kursi tertinggi kehidupannya, bukan lagi Tuhan. Hati-hati, penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita itu belum selesai Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita sekarang mungkin di level yang sudah berhasil. Atau kita itu sudah berada di dalam posisi promosi dari Tuhan. Pemakaian Tuhan mungkin. Atau berkat Tuhan. Kita ini belum selesai. Di satu titik ketika kita merasa kita sudah mendapatkan posisi atau mendapatkan berkat. Teruslah melekat kepada Tuhan. Teruslah jadikan Tuhan yang terutama di hidup kita. Karena selama kita masih hidup, janji-janji Tuhan itu masih ada terus di dalam kehidupan kita. Kita belum lihat keturunan kita bukan? Kita belum lihat anak-anak kita perkasa di bumi menjadi berkat bagi segala bangsa. Jangan tukarkan itu dengan kesenangan semata, keangkuhan hidup. Saul waktu itu dia berkata, tunjukkan hormatmu kepadaku. Bahkan sampai menarik jubahnya Samuel. Waktu itu Tuhan bilang, ya kerajaanmu akan robek. Di situ kita bisa lihat, Tuhan itu sedianya. Bukan Tuhan itu dari awal sudah gak suka sama Saul. Kalau gak suka sama Saul, kenapa dari awal dipilih sama Tuhan? Tapi lihat waktu Tuhan bilang begini, aku menemukan seseorang yang berkenan di hatiku. Kalau kita mau timbang-timbang secara manusia kita menilai, apa sih dosanya Saul itu loh, cuman gak taat, disuruh nunggu jangan persembahkan korban, tapi dia tetap persembahkan. Disuruh tumpas semua binatang-binatang, sampai binatang-binatang tetap gak ditumpas karenanya mau kasih persembahan. Kalau kita timbang-timbang dengan dosanya Daud, kalau kita manusia kita pikir ya besar dosa Daud lah,
berzina, kotor sekali dosanya, tidak bisa menahan hawa nafsu. Bahkan sampai membuat pembunuhan berencana. Itu kalau zaman itu kayak sekarang medianya bisa berjilid-jilid ya, kayak yang sekarang ini ya kejadiannya ya. Jadi benar-benar merencanakan, kemudian pakai trik-trik gitu ya, supaya nggak ketahuan perbuatannya, tetap ternyata ketahuan. Tapi yang membedakan adalah respon hatinya. Daud itu taat kepada Tuhan. Waktu ditegur, tidak pernah didapati Daud itu mengulangi kesalahan yang sama. Banyak kok kesalahannya Daud. Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa enggak taat kadang. Tapi hati ini jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Minta sama Tuhan terus. Kasih hati yang taat kepada Tuhan. Kasih hati yang tunduk sama kedaulatan Tuhan. Kasih hati kepada kita ini kerendahan hati yang tahu bahwa hidup kita ini bukan kita yang atur, tapi Tuhan. Dengan cara demikian, semua yang Tuhan janjikan itu tidak terhalang dalam kehidupan kita. Saul tidak mengalami penggenapan janji Tuhan karena sikap hatinya yang salah. Dia memilih untuk tidak taat. Dia lebih taat pada egonya sendiri. Dia lebih taat, dia lebih takut kehilangan orang. Jangan takut kehilangan orang. Lebihlah takut kehilangan Tuhan di hidup ini. Jangan takut kehilangan perkenanan orang, persetujuan orang. Lebih gentar dan takutlah kehilangan perkenanan Tuhan. Tuhan, selidikilah hatiku. Aku ini berkenan gak di hadapan-Mu ya? Buat apa? Kita dapat banyak follower, kita punya banyak pendukung, kita diikuti banyak orang, kita kelihatan benar. Orang lain salah, kita yang paling benar. Tapi di hati kecil kita tahu kita sudah melanggar Tuhan. Kita tidak bisa dengan kepala menengadah dan bilang Tuhan, aku menunggu janji-Mu digenapi. Jangan-jangan kita sudah punya attitude seperti Saul yang sudah tidak lagi mensyukuri bahwa karena Tuhanlah dia ada di posisi itu. Waktu dia ada di posisi itu, dia lupa. Dia tidak taat lagi kepada sang pemberi otoritas. Kalau Anda adalah orang-orang yang punya otoritas, semakin harus hati-hati. Gunakan otoritas kita itu dengan takut akan Tuhan. Gunakan otoritas kita itu bukan untuk menindas orang lain, memperlakukan orang lain seperti yang kita mau. Gunakan otoritas kita dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena masih ada janji Tuhan. Di dalam pemakaian Tuhan dalam posisi itu. Mudah sekali untuk Tuhan. Untuk menggantikan posisi kepemimpinan kita. Mudah sekali. Amin. Bukan tentang masalah posisi saja. Tapi mungkin keberadaan kita. Gitu ya. Kita mau memilih untuk senantiasa taat akan Tuhan ya. Dan yang kedua, penyebabnya apa? Ada satu cerita lagi, ini tentang sekelompok orang yang sama-sama mendengar janji Tuhan. Kita tahu ya, bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, dikasih janji. Aku akan membawa engkau, menuntun engkau keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Ceritanya kita tuh sedang berjalan sama-sama. Kalau ini tuh bukan lagi janji perseorangan, tapi janji yang diberikan secara korporat. Tapi lihat, ada sekelompok orang atau bisa dibilang mayoritas orang tidak mengalami penggenapan janji itu karena mereka mendengarkan orang yang salah. Mereka memilih untuk mendengarkan orang yang salah atau kelompok yang salah. They join the wrong crowd. Mereka bergabung dalam crowd atau kerombolan atau kelompok yang salah. Siapakah mereka? Ya bangsa Israel. Kita lihat ya di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Ini cerita yang sudah tidak asing. Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Ini cerita sebelum ayat 30 ini adalah ketika para pengintai itu pulang. Para pengintai itu 12 orang. Dan 12 orang itu semuanya adalah pemimpin. Oke? 12 orang ini bukan orang pengangguran, bukan orang tidak pendidikan, bukan orang yang sembarangan.
yang bisa diutus oleh Musa mewakili bangsa Israel untuk mengintip ke tanah perjanjian. Berarti sebenarnya 12 orang ini privilege. Dapat kesempatan ngintip tanah perjanjian, lihat tanah perjanjian. Jadi 12 orang ini pemimpin, Anda harus tahu itu. 12 orang ini adalah 12 orang yang didengar oleh masing-masing sukunya. Tapi dari 12 orang ini terbagi menjadi 2. 10 orang adalah orang-orang yang membawa berita buruk. Fakta tetap adalah fakta, tapi dari sini kelihatan kualitas imannya. Kelihatan bahwa orang ini tidak sepakat dengan Tuhan. Janji Tuhan itu diragukan oleh 10 orang ini. Sedangkan 2 orang ini namanya Yosua dan Kaleb. Ya, waktu mereka bawa pulang hasil, bayangin ya, mereka itu sudah melihat hasilnya. Jadi ada bukti nyata betapa bagusnya tanah perjanjian yang Tuhan akan bawa mereka masuk. Katanya mereka sampai menandan anggur itu. Artinya dibawa di depan mata mereka. Tapi karena mendengarkan orang yang salah, they join the wrong crowd, mereka itu kehilangan penggenapan janji Tuhan. Ya, kita lihat ya. Ayat 30 dikatakan begini, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, 10 orang itu berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Kemudian singkat cerita di ayat yang 14 itu mereka memberontak, mereka nangis, mereka minta pilih pemimpin baru. Mereka demo. Mereka tidak mau dengerin Musa, mereka mau balik ke Mesir, mereka mau angkat pemimpin. Sampai Yosua dan Kaleb itu berusaha menenangkan mereka lagi. Mengoyakkan bajunya dan bilang, "Jangan, Tuhan tuh udah janji, ayo kita bisa." Mereka malah mau dilempari batu. Dan singkat cerita Tuhan marah. Akhirnya orang-orang bangsa Israel yang memilih mendengarkan 10 orang ini, semuanya tidak ada yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Tidak ada yang masuk tanah perjanjian, cuman Yosua dan Kaleb. Saya mau ajak kita merenung sebentar. Kalau misalnya hari itu Anda dan saya ada di sana dan mendengarkan kesaksian dari 10 orang dan 2 orang, kira-kira kita akan mengikuti yang mana? Kita akan lebih percaya yang mana? Kita akan lebih mendengarkan yang mana? Saya sendiri tidak berani bilang saya bisa percaya penuh kepada yang 2 orang. Karena kadangkala kita itu lebih percaya kepada mayoritas. Padahal yang mayoritas belum tentu benar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua lagi. Don't join the wrong crowd. Jangan bergabung di dalam grup yang salah. Jangan dengarkan omongan-omongan orang yang meng-cancel janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kalau ini saya menggambarkannya sebagai janji Tuhan yang diberikan melalui gerejanya. Karena semua jemaat dengar sama-sama. Salah satu cara yang kita bisa, mungkin nggak terlalu apple to apple lah ya, tapi paling tidak saya bisa bayangkan itu contohnya adalah waktu Tuhan berbicara melalui gerejanya. Anda harus percaya Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan bagi Anda dan keluarga Anda melalui visi gereja. Karena apa? Karena Andalah gereja Tuhan. Kalau Anda bisa ada di dalam sebuah gereja, itu bukan karena Anda sendiri yang pilih saya mau kemana. Karena Tuhan adalah gembala yang agung. Tuhan yang menuntun setiap domba-dombanya, diberikan kepada mereka sebuah kandang penggembalaan.
Kalau Anda bisa ada di sebuah rumah Tuhan, mungkin Anda pernah berpikir, saya trauma sama rumah Tuhan sebelumnya. Tapi kalau Anda hari ini bisa ada di tempat ini, itu karena tangan Tuhan menggiring Anda menemukan tempat pengembalaan. Itu bukan karena Anda suka. Tapi maukah Anda mengenali rumah Tuhan tempat ini dan tidak mendengarkan kalau ada orang itu yang berbicara negatif tentang gereja. Kalau kita mau dengarkan sesuatu yang negatif tentang gereja, akan selalu ada. Tapi ini yang saya percaya, Tuhan tetap pakai gerejanya. Tidak sempurnanya gereja, bukan bagian kita untuk menghakimi gereja. Bagian kita dalam mendoakan, tapi kita akan rugi kalau kita mendengarkan crowd yang salah, yang berkata, ngapain sungguh-sungguh, datang aja ibadah, gak usah join kelompok selnya, gak usahlah terlalu dukung visinya. Yang penting kita itu, urusannya kita sendiri aja sudah banyak. Mana? Masa gereja yang urusin kita punya bisnis? Perkataan-perkataan yang bisa menghalangi penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, jangan didengarkan. Kadang kita itu ndak bisa menilai dengan baik. Kalau itu perkara makanan, atau referensi tempat makan, enggak apa-apa, dengarkan. Banyak orang ngomong apa reviewnya, oh ini kurang ini, oh kita tahu, oh iya bintangnya gitu. Tapi kalau dalam hal janji Tuhan, jangan dengarkan crowd yang salah. Maju ke Tuhan. Saya lakukan hal yang sama. Waktu saya pertama kali pindah ke Surabaya, saya lumayan butuh waktu untuk mengenali ini gereja berbeda dengan gereja saya yang lama. Saya pindah karena kuliah ya ke sini. Ini yang saya lakukan. Saya berdoa sama Tuhan. Ini saya pernah akui gitu ya. Enggak terlalu bangga sebenarnya cerita ini. Saya dulu itu punya satu pertanyaan. Waktu saya masih kuliah, saya sudah ikut pelayanan loh. Tapi saya perlu belajar jadi anak Tuhan di rumah Tuhan. Mengenali visi Tuhan untuk gereja ini tuh apa, ini gereja seperti apa, kenapa saya ada di dalamnya. Saya diberkati, tapi saya mempertanyakan. Izinkan saya bersaksi ya, saya itu mempertanyakan. Saya itu bingung lihat senior pastor kita, Pastor Philip, saya itu bingung. Saya itu lihat beliau gitu ya, saya itu bingung, ini gereja kenapa gitu ya. Yang diomongin itu mesti jiwa-jiwa gitu ya. Gak tahu saya, Anda punya pemikiran kayak gitu atau enggak, saya iya. Loh, saya jangkau jiwa, saya digembalakan, saya ikut pemasa, saya jangkau jiwa. Tapi sometimes di dalam hati saya yang paling dalam, saya itu mempertanyakan. Terus saya tuh mikir, ada spirit Yudas ternyata di dalam diri saya. Saya tuh mempertanyakan, saya bilang gini, daripada gereja ini bikin KKR besar-besaran, saya tahu budgetnya tuh enggak kecil. Bikin KKR besar-besaran, selalu tantang orang terima Tuhan Yesus, penuh Roh Kudus, selalu seperti itu. Percayalah itu tidak pernah berubah. Dari pertama kali saya datang ke gereja ini, selalu minta orang bertobat terima Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Terus saya tuh mikir, kan budgetnya bisa dipakai buat nolong orang miskin. Setelah itu lama baru saya tahu ternyata ada spirit Yudas juga di hati saya ya. Terus saya bertobatlah. Tapi itu ada di dalam hati saya, pertanyaan itu. Terus kemudian saya itu juga lihat di momen Natal. Di momen Natal. Orang tuh kalau Natalan tuh pengennya apa sih? Kasih, hadiah, damai. Itu hamba Tuhan, pemimpin kita itu. Tetap artalkol jiwa-jiwa. Saya tuh sampai, aduh kenapa ya? Saya enggak bisa ngerti. Tapi saya bukan orang yang menyebarkan. Kemudian saya bilang, kenapa sih gereja kita ini kok aneh? Karena beda sekali dengan gereja yang saya alami sebelumnya. Kok begitu banget sih pelayanan anaknya tuh, ya ampun, saya lihat kakak-kakak tuh doa sampai nangis-nangis untuk anak-anak. Saya dulu pelayanan, tapi saya enggak pernah masuk dalam dimensi seperti itu.
Enggak apa-apa, kita enggak mengerti, enggak apa-apa. Tapi jangan jadi wrong crowd, jangan jadi orang yang menyebar sesuatu yang salah, dan jangan mendengarkan orang yang salah. Saya bawa itu kepada Tuhan. Sampai satu momen saya ingat, saya ngalami hati Tuhan sendiri. Mungkin awalnya saya nggak ngerti, saya cuma taat sama pemimpin. Tapi sampai saya ketemu hati Tuhan sendiri, baru saya ngerti. Saya jadi choir, saya daftar choir Natal, waktu itu di Gramedia Expo. Benar, yang seperti yang terjadi berulang-ulang, saya di belakang. Kan choir tuh kadang ikut ya, saya dengar, masih pemikiran saya masih sama. Tuh kan bener kan, pasti sebentar lagi pasti ngomong tentang jiwa-jiwa lagi. Tuhan tuh cinta sama jiwa-jiwa, selalu seperti itu. Saya tuh jadi choir tuh sambil mikir gitu ya. Tapi kemudian Tuhan itu bicara dengan lembut, Paul lihatan orang-orang di depanmu. Saya lihat, oh itu pertama kalinya sebagai seorang anak muda, saya lihat lautan manusia. Terus Tuhan itu bawa memori saya flashback sedikit ke masa di mana saya tuh lihat pertandingan sepak bola di zaman dulu. Bukan karena saya suka, saya lagi nemenin orang untuk lihat gitu ya. Kayak apa sih namanya, National Geographic atau apa yang hitam putih masihan. Jadi rekaman bolanya itu masih hitam putih. Dan mereka tuh wah semangat gitu kan, tepuk tangan gitu. Namanya bola kan gitu ya. Nah terus teman saya nih, orang sebelah saya nih bilang gini, lihatan loh. Itu semua orang yang di stadion itu sekarang ini sudah tidak ada semua. Saya pikir ini orang kok serem gitu ya. Ya iyalah itu kan video sudah lama. Jadi kita tuh dengar ketawanya, dengar tepuk tangannya itu dari orang-orang yang sudah tidak ada. Flashback ke sana, saya di Natal itu saya lihat lautan manusia, Tuhan tuh dengan lembut bilang, satu hari nanti semua orang yang kamu lihat ini akan meninggal. Pertanyaannya, mereka kemana? Sebuah pertanyaan simpel seperti itu, saya nangis, buat saya nangis. Saya jadi ngerti kenapa pemimpin saya begitu giat bawa orang ke Tuhan. Kenapa pemimpin saya selalu menggerakkan gereja yang beliau pimpin. CG enggak pernah berhenti untuk menabur kasih, menyebar kebaikan. Anda sudah dengar ya aksi Natal kita. Kita mau menebar kasih. Aduh. This is our church. Ini janji Tuhan lewat gereja yang Tuhan berikan hidup kita. Kita ada di sini. Rugi kalau kita tidak mengadopsi hati itu sama-sama. Don't join the wrong crowd. Jangan memilih ada di crowd yang cuman sekedar ikut aja. Saya urunan aja tapi saya tidak mau terlibat di dalamnya. Justru ketika Anda urunan, jangan uang Anda aja yang Anda kasih, salah besar. Kalau Anda cuma saya mau danai misi, bukan uang Anda yang kami mau. Di mana hartamu berada, di situ seharusnya hatimu berada. Kalau dikatakan, ayo CG kita urunan mau bikin nasi bungkus bagi-bagi. Bukan uangnya untuk nasi bungkusnya. Tapi hatinya ini loh, ada enggak untuk orang-orang ini yang mahal, yang berharga. Itu hati Anda. Kenalilah gereja di mana Anda beribadah setiap minggu ini. Yang namanya gereja Mawar Sharon. Gereja yang tidak sempurna. Ada aja kok kelemahannya. Tapi yang pasti selama gereja ini mengerjakan hati Tuhan. Selama gereja ini terus berdoa. Visi lewat gereja ini kembalinya untuk kehidupan jemaat. Tidak akan pernah merugikan jemaat. Selama itu ada. Don't ever join the wrong crowd. Jangan pernah mendengarkan omongan-omongan yang belum tentu benar. Amin. Amin. Saya punya sebuah komitmen dari saya muda. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah ngomong yang jahat. Terutama tentang pemimpin rohani. Karena ada covenant antara pemimpin rohani dengan Tuhan. Biarkan, jangan ngerasani pendeta. Jangan ngomong tentang pemimpin kita di belakang mereka. Jangan-jangan karena itulah kita kehilangan penggenapan janji di hidup kita. Orang-orang Israel ini memilih mendengarkan crowd yang salah. Sedangkan sayang sekali cuma 2 orang aja. Dan yang bisa masuk tanah perjanjian waktu itu yang umur 20 tahun ke bawah. Kalau kita ada di sana waktu itu,
Belum tentu kita ikut Yosua dan Kaleb, belum tentu. Karena itu jaga hidup kita dengan sedemikian rupa. Perhatikan omongan-omongan di sekitar kita itu mana yang perlu kita dengarkan, mana yang tidak perlu. Mana yang membunuh potensi kita, mana yang menarik kita keluar dari pemakaian Tuhan. Pastikan kita memilih mendengar apa yang tepat. Amin ya. Dan yang ketiga, menyingkirkan penghalang penggenapan janji Tuhan adalah ini. Di Yosua 18 ayat 2 sampai 3. Jadi ini dicepetin ya ceritanya gitu ya. Yang tua-tua sudah meninggal semua tanpa masuk tanah perjanjian. Yosua memimpin bangsa Israel waktu itu masuk tanah perjanjian. Tapi lihat, penggenapan janji itu tidak terjadi otomatis. Bukan berarti ketika mereka sudah menginjakkan kaki di tanah perjanjian, langsung bilang, oke, saya dapat tanah perjanjian. Enggak. Yosua itu punya sebuah hati begini. Jangan ada yang pulang ya, saudara-saudara. Sampai seluruh suku Israel itu, saudara-saudaramu, dapat tanah perjanjiannya. Jadi itu hati yang sangat mulia. Kita itu waktu menggenapi janji Tuhan, kita melakukannya bersama-sama dengan orang-orang lain. Dalam menantikan penggenapan janji Tuhan itu kita tidak sendirian. Makanya kita perlu ada join di crowd yang tepat. Daripada dengar crowd yang negatif tentang gereja, negatif tentang pemimpin, negatif tentang everything. Saya memilih ada di crowd yang selalu mikirin jiwa-jiwa, yang berdoa untuk orang. Saya tadi overheard dengar pembicaraan, lucu ya jemaat kita itu konseling tanya, boleh nggak sih Pak nanti di kartunya itu kita tulis Tuhan Yesus gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Karena kita nggak mau jemaat juga nanti tidak jadi berkat. Lebih baik kita diskusi begitu. Yang didiskusikan itu ada isinya, berbobot dan ada dampaknya untuk kehidupan orang. Bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, dan yang ketiga, Yosua 18 ayat 2 sampai 3 katakan begini. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Lihat ya, masih ada 7 suku. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Penghalang penggenapan janji Tuhan yang ketiga itu adalah kemalasan kita sendiri. Karena itu kalau kita mau menyingkirkan penghalang penggenapan janji Tuhan, yang kita perlu lakukan adalah berjuang. Lawan kemalasan. Pimpin diri sendiri. Janji Tuhan tuh iya dan amin. Tapi kita perlu aktif mempersiapkannya dan mengejarnya. Contoh paling gampang. Tuhan janji kita dapat pasangan, pasti. Ada humoran yang bilang begini, jangan-jangan jodohmu belum lahir. Enggak lah ya, ada. Tapi bukan berarti kita terus kemudian diem gitu ya. Terus kita cuman pasrah nunggu kapan jodoh itu datang. Dan sambil menunggu itu kita hidup sembarangan. Kita enggak jaga penampilan. Kita enggak bangun hubungan dengan sehat dengan orang-orang. Ya susah ya. Jangan mempersulit Tuhan menggenapi janji yuk. Lakukan bagian kita. Karena gini loh, sebenarnya Tuhan tuh mau ini sama ini jadian. Misalnya ya, Tuhan tuh janji kan sudah ketemu nih di komunitas. Tapi yang satu nih bener-bener gak peduli sama penampilannya. Pengen rasanya supaya firman Tuhan tuh datang. Tuhan tuh lihat hati, iya betul. Tapi manusia itu lihat rupa. Jadi kalau mau dapat pasangan hidup, ya ayo berbenah. Kita gak bisa bilang saya mau cari pasangan yang tidak lihat penampilan saya. Ya gak bisa, dilihat pasti. Ayo berbenah penampilannya. Bukan masalah
apa-apa ya, tapi paling enggak ada usaha untuk kita itu shine. Jadi apa ya? Jadi orang yang bersinar. Jadi orang yang menarik. Senyum. Jangan galak-galak. Kalau galak-galak ya siapa yang berani deket? Wah, saya wanita karir. Iya, tapi kalau dalam urusan pasangan lebih lembut dikit. Gitu ya. Kalau perlu pura-pura enggak kuat ngangkat barang supaya dibantuin sama teman-teman CG-nya. Jangan tiba-tiba minggir-minggir. Semua diangkat sendiri gitu ya. Gak apa-apa, pura-pura lemah-lemah sedikit gitu ya. Yang cowok juga sama. Percayalah, cowok itu memang lihat penampilan, mata terutama. Makanya cewek-cewek itu perlu berbenah. Tapi kalau cowok bukan penampilanmu yang utama, bukan, tapi tetap perlu ya. Tapi belajarlah jadi orang yang bertanggung jawab. Jujur, tulus, janjian jam 6 ya jam 6. Belajar memimpin diri sendiri. Bukan cuma ngomong jodoh ya. Ngomong soal janji Tuhan di pekerjaan juga sama. Ayo jemput janji Tuhan itu. Dengan cara apa? Kita pimpin diri sendiri. Buat planning yang terbaik. Nabung. Jangan spend too much dengan apa yang gak perlu. Belajar siapkan. Kalau kita tahu, anak saya ini mau dipakai ke bangsa-bangsa, amin. Ya pastikan bahasa Inggrisnya bagus. Dari kecil, sekolahkan di tempat yang benar. Siapkan, jangan malas. Musuh orang percaya adalah kemalasan. Karena apa? Karena percaya Tuhan menolong. Iya, tapi jangan dipersulit Tuhan, amin. Kerajinan kita, usaha kita itu akan seperti gayung bersambut. Percaya deh, kalau ada 10 anak muda, satu yang benar-benar jaga hidupnya sungguh-sungguh. Belajar tepat waktu, gak main-main dengan hidupnya. Be the man of his word. Kalau bilang iya ya iya, enggak ya enggak, bisa dipercaya. Kalau Tuhan mau promosi, semuanya anak Tuhan 10-10-nya. Tapi yang lain malas-malasan, Tuhan pilih yang mana? Pasti Tuhan pilih yang rajin. Jangankan Tuhan, kita aja kalau mau seleksi karyawan, pilih yang mana? Pilih yang rajin. Orang malas itu tidak akan melihat penggenapan janji Tuhan. Jadilah rajin, jadilah giat, jadilah bersemangat. Amin. Hidup itu dengan sebuah pemikiran begini, aku semakin dekat dengan penggenapan janji. Jangan bilang begini, munculkan dulu baru aku berbenah, salah. Sudah di depan mata. Cewek-cewek berdandanlah seolah-olah hari ini kamu akan melihat pasanganmu. Berdandanlah dengan iman bahwa pasangan saya sedang mendoakan saya hari ini. Begitu, bukan munculkan dulu baru saya akan berdandan, enggak. Hidup dengan sebuah pemikiran, dengan sebuah kerajinan, semangat, passion bahwa janji Tuhan itu begitu dekat dengan hidup kita. Tinggal timingnya aja. Saya mau tutup dengan ini. Ada satu ayat firman Tuhan. Ini ayat Tuhan untuk bangsa Israel. Waktu saya baca ini, saya doa untuk saya, pasti ya, iyalah ya. Saya doa untuk saya, tapi saya juga doa untuk Anda. Ya, Yosua 21 ayat 45. Kita baca sama-sama ya, ini ayat yang terakhir. Yosua 21 ayat 45. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi, terpenuhi. Boleh nggak ganti kata kaum Israel dengan saya? Gitu ya, yuk kita baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada saya, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Katakan amin. Amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan berdiri menentang Tuhan. Penghalang penggenapan janji Tuhan itu bukan datang dari musuh kita yang tidak suka dengan kita. Penghalang penggenapan janji Tuhan bukan dari iblis yang berusaha menghancurkan kita.
penghalang penggenapan janji Tuhan datangnya dari diri sendiri. Amin. Saya berdoa semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita, I can stand and testify. Saya bisa berdiri dan bersaksi, paling enggak sampai di seumur sekarang ya. Semua yang baik yang Tuhan pernah janjikan di masa muda saya terpenuhi. Tuhan janji keluarga saya diselamatkan. Tuhan selamatkan papa sebelum papa meninggal. Tuhan janji saya akan dapat pasangan yang baik. Yang cinta Tuhan, cinta keluarga, bisa melayani sama-sama. Tuhan genapi. Asal mau taat. Ada satu janji Tuhan lagi yang saya belum lihat selain visi Tuhan ya. Yaitu anak cucu akan perkasa di bumi. Menjadi terkenal sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya tahu itu bukan dengan kekuatan saya sendiri. Tapi lewat visi Tuhan bagi gerejanya. Saya bangga dengan gereja yang punya visi sampai ke bangsa-bangsa. Saya bangga dengan gereja yang tidak pernah berhenti menjangkau jiwa-jiwa. Saya dan keluarga, saya dan anak saya mau melekat ke visi itu. Salah satu yang buat saya bahagia pagi ini. Tadi kami semua satu keluarga bangun pagi. Anak saya pun bangun jam 4 pagi. Dia dengan papanya ikut ke barat, saya ikut ke timur. Sebelum saya pelayanan, saya dikirimi foto anak saya berdiri di depan pintu pegang sign welcome home. Jam 7 kurang, sudah ada di depan ruangan anak melayani. Saya senang, saya bersyukur ada di gereja seperti ini. Yang punya janji Tuhan. Bukan cuma buat saya, tapi juga buat keturunan saya. Dan itu juga buat Anda. Taatlah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak benar, terutama tentang gereja, tentang janji Tuhan lewat gereja dalam kehidupan Anda. Dan ayo kita sama-sama giat, rajin, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani, rajin. Amin. Anda akan bersaksi juga, Kak, dari semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saya, semuanya terpenuhi. Tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Amin.